Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada ceritanya, kisahnya orang sholat tidak baik, itu gak ada. Silakan Anda cek ya. Pertama kali yang diajarkan pada Nabi, saat Nabi berdakwah di lingkungan jahiliyah, itu syariat pertama yang diajarkan bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan umrah. Padahal Nabi diutus di area Mekah dekat Ka'bah. Tapi yang pertama diajarkan bukan haji, Pak, Bu. Tapi sholat. Yang paling dahsyat, begitu diajarkan sholat, usia Nabi 52 tahun, ya, setahun sebelum hijrah ke kota Nabi, ke Madinah. Begitu turun kemudian ajaran sholat, itu semua yang belajar dengan Nabi berubah semua perilaku jadi orang baik. Saya tanya begini, Bapak kenal Umar bin Khattab? Bagus ya. Masih bagus. Di Bekasi ada yang kenal Umar bin Khattab. Luar biasa. Di Sukabumi lebih parah, ada yang kenal Fir'aun. Jadi saya ke Sukabumi, ada tabligh akbar, saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal. Luar biasa. Sukabumi, hubud dunia tuh. Ya. Sukabumi, suka itu hubun, bumi itu dunia, hubud dunia. Umar itu sebelum masuk Islam punya dua kebiasaan yang populer. Satu, tipikalnya keras dan suka berduel. Jadi setiap hari itu siang-siang naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu kalau Anda umrah atau haji, kemudian di Grand Zamzam, samping kanannya ada bukit yang sekarang jadi istana raja. Ya, itu disebut Jabal Qubais namanya. Itu setiap siang naik ke atas Jabal Qubais, itu nantangin orang. Siapa yang berani dengan saya duel, kita ketemu di bukit A, tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Umar. Umar dikenal juga tokoh yang sangat senang dengan minuman keras, suka mabuk. Paling minimal 5 kali dalam sehari, mabuk. Ya. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu masuk Islam, tiba-tiba berubah. Dilatih oleh Nabi sholat, kerasnya berubah menjadi ketegasan, jadi pembela kebenaran, bahkan membela kehidupan Nabi. Dan yang paling dahsyat, semua ayat-ayat tentang larangan mabuk, larangan miras santika, larangan khamar, larangan semua yang terkait dengan mabuk-mabukan, itu turun atas pertanyaan Umar dan permintaan beliau kepada Nabi. Kata beliau, ya Rasulullah, kenapa enggak diturunkan ayat larangan mabuk? Karena mabuk dampaknya buruk bagi kesehatan. Semua aspek yang buruk terkait dengan miras santika, itu pertanyaan dan permintaan Umar kepada Nabi. Anda pernah dengar seorang bernama Abu Dzar Al-Ghifari? Nama aslinya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah ini, Bapak Ibu sekalian, tidak banyak orang tahu, itu beliau seorang raja begal. Ya, jadi tinggal di kota Begal. Kota Begal pada saat itu dikenal dengan nama Ghifar namanya. Ghifar. Jadi sekampung Ghifar itu semua pembegal. Ya. Jadi saya kasih tahu deh sama pembegal sekarang, mohon maaf, kalau mau temukan pembegal paling hebat, itu zaman jahiliyah paling banyak. Paling kreatif, sekampung semua pembegal. Setiap yang lewat situ kalau nggak ada setoran, maka taruhannya bukan cuma harta habis, nyawa melayang. Tokoh paling utamanya namanya Jundub bin Junadah. Tiba-tiba datang kepada Nabi, diajarkan oleh Nabi, masuk Islam. Begitu masuk Islam, diajarkan sholat. Kata Nabi, sudah kamu pulang ke Ghifar sana, dakwahi kaummu, nanti kita berjumpa di Madinah. Anda tahu apa yang terjadi? Setelah belajar sholat, pulang ke Ghifar, diajarkan penduduk Ghifar, Nabi hijrah ke Madinah. Satu masa, semua penduduk Madinah heboh. Terdengar suara yang dahsyat. Dog dik duk, dog dik duk, dog dik duk, suara kaki. Ternyata setelah dilihat, Abu Dzar ini, Jundub bin Junadah, sedang memimpin masyarakat banyak datang ke Madinah. Mengabarkan pada Nabi, ini semua penduduk di Ghifar yang kota Begal tadi, semua sudah masuk Islam. Anda bayangkan? Semua masuk Islam. Maka untuk mengabadikan namanya, disebutkan daerahnya. Ghifari. Dalam bahasa Arab, kalau Anda ingin memperkenalkan Anda dari daerah mana, tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Beliau dari Ghifar, tambahkan al. Al-Ghifar, ujungnya pakai i. Al-Ghifari.